Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan teori belajar dalam pembelajaran di kelas. Kita mulai dari penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran di kelas, teori behavioristik dapat diterapkan dengan cara guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Selain itu, guru juga lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar di kelas. Kemudian, guru juga dapat memberikan banyak latihan agar terbentuk pembiasaan. Penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan cara guru meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian. Selain itu, guru juga bisa meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Cara lainnya untuk menerapkan teori sosial kognitif dalam pembelajaran di kelas yaitu guru dapat meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan saat menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan membahas penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran di kelas, teori konstruktivisme bisa diterapkan dengan cara siswa terlibat aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Cara lainnya yaitu dengan mengajak para siswa belajar langsung, mengamati dan menganalisis fenomena yang ada dalam dunia nyata. Kemudian, bisa juga dilakukan dengan cara guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu yang terdiri dari 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Akan tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok. Karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Kemudian model pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran inquiry, di mana metode belajar yang ada pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Kemudian peserta didik juga mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Kemudian model pembelajaran yang ketiga yaitu model jigsaw, di mana model ini merupakan model pembelajaran yang membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu secara sistematis memecah kembali kelompok tersebut untuk berdiskusi dengan anggota kelompok lain dalam suatu bagian materi, dan kelompok khusus untuk kemudian kembali ke kelompok awal dan menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompok khusus tadi. Selanjutnya yang keempat yaitu model kooperatif scripting, di mana model ini siswa diminta untuk bekerja sama dalam membuat naskah tulisan tangan dengan berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengintisarikan materi-materi yang dipelajari. Kemudian yang kelima yaitu model investigasi kelompok, di mana siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran mulai dari merencanakan topik-topik yang akan dipelajari, bagaimana melaksanakan investigasinya, hingga melakukan presentasi kelompok dan evaluasi.
Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita akan membahas tentang rencana untuk meningkatkan motivasi siswa yang ada di kelas dengan latar belakang yang berbeda. Nah, kita mulai dari studi kasus yang pertama. Siswa bernama Tanya yang berumur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Dari kasus Tanya tersebut, berdasarkan teori behavioristik yang sangat mengutamakan hal tersebut bisa saja terjadi karena pengaruh lingkungan. Hal ini didasarkan pada pola asuh keluarga, pola asuh kedua orang tua, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan sekolah. Jadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru agar motivasi Tanya dalam belajar menjadi lebih baik. Yang pertama, untuk memotivasi Tanya, guru harus terus memberikan stimulus berupa penguatan yang bersifat positif dan memperhatikan respon Tanya. Kemudian yang kedua, menciptakan kompetisi dan dermawan akan pujian. Lalu yang ketiga, menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat dan beragam. Yang tepat dan beragam sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh Tanya. Kemudian selanjutnya yang keempat, selalu dibiasakan untuk latihan dan praktik. Tanya dilatih untuk memiliki unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian yang terakhir, mengadakan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan belajar Tanya. Selanjutnya kita beranjak ke studi kasus kedua, yaitu siswa yang bernama Samuel dengan umur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang sangat kuat. Lalu, bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi dari Samuel? Adapun rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar Samuel yang pertama yaitu memberikan motivasi lewat kata-kata yang dapat membangkitkan semangatnya agar ia tidak takut untuk gagal dengan cara menceritakan tokoh-tokoh inspiratif yang telah melalui kegagalan sehingga berhasil dalam percobaannya seperti kisah inspiratif Thomas Alva Edison dan tokoh-tokoh hebat lainnya. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan terlebih dahulu, kemudian memberikan pemahaman yang konkret tentang gambaran langkah yang harus diambil. Dengan memberikan pemahaman gambaran hidup, anak berpikir bahwa gagal bukanlah akhir dari segala-galanya. Ketika ia memiliki pemahaman itu, ia tidak akan takut untuk melakukan sesuatu, apalagi tentang kegagalan. Kemudian selanjutnya kita beranjak ke profiling siswa yang ketiga. Siswa yang bernama Sandra yang berusia 13 tahun, di mana dia memiliki sifat tenang di kelas dan meremehkan keterampilan teman-temannya. Menurut perkembangan kognitif Piaget, usia Sandra saat ini berada pada tahap operasional formal, di mana pada tahap ini anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Jadi, pada tahap ini, anak berpikir secara logika dan lebih melihat sebab akibat. Sehingga, untuk meningkatkan motivasi Sandra dan menghadapi permasalahan anak seperti Sandra tersebut, dapat dengan banyak memberi motivasi lewat kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka manusia yang berharga dan semua orang ingin dihargai agar mendapatkan cinta, sehingga sikap meremehkan sedikit berkurang dan memberikan gambaran untuk setiap langkah yang diambil. Lalu, kita beranjak ke studi kasus yang keempat. Siswa atas nama Robert berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Lalu, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar Robert? Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan melalui pendekatan antara anak dengan guru itu sendiri. Kemudian, setelah dilakukan pendekatan di luar jam kelas,
Guru berbicara dari hati ke hati sehingga terjalin komunikasi yang baik antara siswa, sehingga guru dapat memahami apa yang menjadi masalah siswa, sehingga guru bisa memberikan motivasi dan dorongan yang tepat dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya.